Di kedalaman samudra perak yang berkilauan, hiduplah Kiki, seekor ikan kecil yang selalu merasa tidak terlihat. Setiap hari, ia menatap ke permukaan, melihat kawanan paus raksasa melintas dengan nyanyian mereka yang mengguncang lautan. Andai aku sebesar mereka, bisik Kiki sedih. Semua orang akan mendengar suaraku dan mengagumiku. Teman-temannya di terumbu karang mengajak petak umpet, tapi Kiki hanya diam, merasa dirinya terlalu kecil dan tidak berarti di dunia yang luas ini. Dihasut oleh rasa tidak puas, Kiki berenang jauh ke dasar samudra yang gelap, menuju gua kerang abadi yang legendaris. Di sana, sebuah kerang raksasa dengan cahaya rembulan yang berpendar menunggunya. "Wahai kerang ajaib, buatlah aku menjadi yang terbesar di lautan ini," teriaknya. Air di sekitar gua mulai berputar hebat. Cahaya biru menyilaukan meledak, menelan tubuh kecil Kiki dalam sebuah transformasi yang luar biasa dan magis. Tiba-tiba, tubuh Kiki membesar dengan sangat cepat. Sisiknya yang perak kini menutupi tubuh raksasa seukuran kapal selam. Ia mencoba bernyanyi, dan suaranya begitu menggelegar hingga membuat air bergetar hebat. "Lihat aku adalah penguasa lautan sekarang," serunya bangga. Ia merasa sangat perkasa, melihat segala sesuatu dari ketinggian yang baru saja ia dapatkan, tanpa menyadari apa yang akan hilang darinya. Kiki kembali ke rumahnya di terumbu karang, tapi saat ia mendekat, ikan-ikan kecil lari ketakutan. "Ada monster! Lari!" teriak sahabat baiknya, Bonnie. Kiki mencoba memanggil mereka, tapi suaranya yang berat justru membuat karang bergetar dan teman-temannya pingsan ketakutan. Ia tidak bisa lagi masuk ke celah-celah karang untuk bersembunyi atau bermain. Ia hanya bisa diam di lautan terbuka yang dingin, sendirian, sementara dunianya yang dulu kini tertutup baginya. Air mata mulai jatuh dari mata raksasa Kiki, menyatu dengan air asin lautan. Kesepian yang amat sangat melanda hatinya. Menjadi besar ternyata tidak memberinya teman, melainkan tembok pemisah yang tak terlihat. Dengan sisa tenaganya, ia kembali ke gua kerang abadi. "Tolong, kembalikan aku seperti semula," isaknya. "Aku lebih baik kecil dan memiliki cinta, daripada besar tapi hidup dalam kesunyian abadi." Kerang itu kembali berpendar lembut, menyerap kesedihan Kiki. Kiki terbangun dan merasakan tubuhnya kembali ringan. Ia kini bisa kembali melesat dengan lincah di antara rumput laut dan menari di sela-sela karang sempit yang indah. Teman-temannya keluar dari persembunyian dan menyambutnya dengan tawa hangat. Kiki tersenyum lebar, menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa besar kita dilihat orang lain, melainkan tentang menjadi diri sendiri yang tulus dan bisa berbagi ruang dengan orang-orang tercinta. Keesokan paginya, Kiki terbangun dengan semangat yang baru dan rasa syukur yang mendalam. Saat sedang asyik berenang, ia melihat sahabatnya, Bonnie, tampak sedih di depan sebuah celah karang yang sangat sempit dan tajam. Ternyata, mutiara keberuntungan milik Bonnie terjatuh dan tersangkut jauh di dalam lubang tersebut. Ikan-ikan lain yang lebih besar hanya bisa menonton karena tubuh mereka tidak muat untuk masuk. Kiki tersenyum dan dengan percaya diri berkata, "Biarkan aku yang mencobanya." Dengan tubuhnya yang ramping dan lincah, ia meluncur masuk ke dalam celah yang berkelok-kelok itu, menggerakkan siripnya dengan presisi yang luar biasa, dan berhasil mengambil mutiara itu tanpa kesulitan sedikit pun. Sore itu, seluruh penghuni terumbu karang mengadakan festival tarian arus untuk merayakan kedamaian di rumah mereka. Kiki memimpin tarian dengan gerakan yang begitu cepat, berputar-putar di antara tumbuhan laut yang bergoyang dan gelembung udara yang berkilauan. Ia tidak lagi merasa perlu menjadi pusat perhatian yang menakutkan seperti paus.
melainkan merasa sangat bahagia menjadi bagian dari harmoni laut yang indah ini. Suara tawa kecilnya kini bergabung dengan nyanyian ribuan ikan lainnya, menciptakan melodi yang damai. Bonnie dan teman-teman lainnya berenang mengelilingi Kiki, menyadari betapa berharganya sahabat kecil mereka yang lincah ini. Ia menyadari bahwa di samudra yang tak terbatas ini, keberadaannya yang kecil adalah kepingan puzzle yang sangat penting untuk melengkapi keindahan dunia.